Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu. Mas, kita mau ke rumah sakit, Mas. Ayo. Sebelum ibu pergi, ada yang harus kamu ketahuin. Kamu bukan anak kandung ibu. Semua ada di surat ini. Juga foto ibu kandung kamu yang sebenarnya. Cari ibu kandung kamu dan temukan dia. Ibu. Bu, maafin Ibu. Akhirnya pencarian kamu berhasil, Mas. Kamu bisa nemuin ibu kamu sekarang. Bayu, kamu itu bukan Bayu yang dulu lagi. Kamu sekarang anak mama. Dan kamu, pewaris tunggal keluarga Bakti. Apa kamu masih mau punya istri seperti Risa? Kamu bisa punya istri yang jauh lebih baik dari Risa. Mbak Nur, Bu Laras nambah asisten rumah tangga baru ya? Maaf Bu, mbaknya ini bukan asisten rumah tangga, tapi menantunya Bu Laras. Kamu dengar sendiri kan, gimana orang luar menilai Risa? Apa kamu nggak malu punya istri seperti dia? Dan kamu harus tahu, Mama dan Bayu sudah tahu kalau kamu itu bukan yang terbaik. Sayang, kamu tahu nggak? Aku merasa bersyukur dan beruntung banget dapat istri sebaik kamu yang perhatian sama ibuku. Sampai-sampai kamu capek harus bela-belain masak makanan kesukaan ibu. Makasih ya. Biasa aja kali Mas. Lagi pula kan berapa hari ini kan ibu juga lagi gak enak badan. Gak salah kan kalau misalkan aku bawa makanan buat dia? Nah itu dia, kamu peduli banget. Bahkan kan perhatian kamu jauh dibandingkan aku. Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, Bu bangun Bu. Ibu. Mas, kita mau ke rumah sakit, Mas. Ayo. Bayu, Iya Bu. sebelum ibu pergi, ada yang harus kamu ketahuin. Kamu bukan anak kandung ibu. Saya mohon, Mbak mau mengurus anak saya ini. Saya tidak disetujui oleh orang tua saya menikah dengan suami. Semua ada di surat ini. Juga foto ibu kandung kamu yang sebenarnya. Cari ibu kandung kamu dan temukan dia. Ibu. Bu. Ibu enggak lahir ibu. Maafin Ibu. Akhirnya pencarian kamu berhasil, Mas. Kamu bisa nemuin ibu kamu sekarang. Iya, tapi aku masih ragu. Nggak tahu dia mau terima aku jadi anaknya apa enggak. Dulu kan dia pernah nyampakin aku. Atau mungkin itu juga cara dia mau ngelupain anaknya, kan kita nggak tahu. Kamu kok ngomong kayak gitu sih Mas? Ibu kamu pasti mau ketemu kok sama kamu Mas. Maaf Mas, Ibu sudah menunggu. Nggak tahu caranya mendapatkan maaf dari kamu. Dulu Mama terpaksa. Mama nggak berpikir panjang karena Mama takut orang tua Mama. Tapi ternyata restu orang tua itu penting. Setelah Mama itu pisah sama papa kamu, Mama menikah dengan Pak Bakti yang sudah almarhum. Dan dari dia, Mama mendapatkan semua ini. Mama janji sama kamu yang akan mewariskan semua ini. Mama janji nanti ini semua milik kamu, nak. Mama janji. Aku cari... Iya, Mama tahu. Mama tahu kamu itu anak Mama satu-satunya. Dan mungkin ini karma yang Mama peroleh karena perbuatan Mama. Dari Pak Bakti, Mama itu nggak punya anak. Nah, kamu lihat sendiri kan Bayu, rumah Mama sebesar ini nih. Ini baru kolam renangnya. Sebelah sisi kanan sana, itu halaman yang lebih luas lagi. Terus yang kiri sana, itu depannya rumah Mama. Nah, masih ke sana lagi ya itu jalannya ke arah yang depan. Makanya Mama harap sekali kamu mau tinggal sama Mama di sini. Sekaligus untuk menggantikan waktu kita berpisah sekian lama. Tapi maaf Mah, aku sama Mas Bayu udah punya tempat tinggal sendiri. Masih ngontrak sih. Oh, ngontrak? Ya ampun, aneh ya. Kok diajak tinggal di rumah semewah ini nolak? Bukannya nolak Mah, tapi masalahnya di rumah itu kita juga punya usaha. Usaha apa? Usaha kita jualan risol. Emang omsetnya miliaran? Besar? Ya enggak lah. Palingan yang beli juga cuma tetangga komplek. Ya udahlah, pastinya hasilnya juga cuma recehan gitu kan. Nah, makanya kamu itu kepala keluarga. Kamu harus sudah putusin, kamu harus tinggal di sini. Riz, kamu duluan aja. Mama mau bicara sama Bayu. Ada hal yang Mama mau sampaikan sama dia. Bayu, kamu itu bukan Bayu yang dulu lagi. Kamu sekarang anak Mama. Dan kamu, pewaris tunggal keluarga Bakti. Coba kamu pikir, apa kamu masih mau punya istri seperti Risa? Maksudnya? Mama tahu, kamu dulu memperistri Risa. Karena kamu pergaulannya terbatas. Dan kamu tidak banyak pilihan. Tapi sekarang, kamu bisa punya istri yang jauh lebih baik dari Risa. Yang bibit bebek bobotnya terjamin. Ya tapi aku sama Risa udah nikah 3 tahun loh, Ma. Masih belum terlalu lama kan? Tinggal dibereskan secepatnya. Bayu, laki-laki dinilai bukan hanya kesuksesan dan kekayaannya saja.
Tapi dengan siapa? Wanita yang dia peristri. Belum ada kata terlambat. Coba kamu lihat. Aku ini kan sekarang anak orang kaya, punya banyak aset. Masa tinggal di rumah gang sempit, bocor lagi. Mamaku bilang aku akan jadi direktur di perusahaan ini. Terus coba kamu bayangin, masa rumahku lebih jelek daripada rumah karyawanku? Mau taruh di mana mukaku nanti? Kayak nggak ada wibawanya sama sekali. Tapi Mas, Cukup ya, cukup. Mamaku benar. Aku kepala rumah tangga, dan aku sudah memutuskan kita berdua akan pindah ke rumah mama. Mas, kemarin aja kamu tuh masih ragu-ragu loh untuk ketemu sama mama kamu. Dan kamu baru ketemu sehari dan kamu langsung mau dengerin apa kata mama kamu. Jangan egois. Aku juga pengen dong bisa deketan sama ibu kandungku. Kok sekarang kita malah jauh-jauhan kayak begini? Iya dah Mas, kalau misalkan menurut kamu itu yang terbaik, kamu bisa tambah lebih dekat sama mama kamu, aku ikut Mas. Harus, nggak boleh bantah. Sayang, Mama sudah siapkan makan siang buat kamu. Karena Mama nggak tahu makanan kesukaan kamu apa, Mama tuh jadi beli macem-macem. Nanti Mbak Nur yang siapin semuanya setelah dia beresin barang-barang kamu. Makasih, Ma. Riz, kamu ngapain di situ? Itu loh, kamu bantuin Mbak Nur beresin barang-barang. Sayang, ayo kita ke atas. Mbak Nur, Bu Laras nambah asisten rumah tangga baru ya? Itu dari yayasan atau langsung dari kampung? Kalau dari kampung saya juga mau Mbak Nur. Maaf Bu, mbaknya ini bukan asisten rumah tangga, tapi menantunya Bu Laras. Oh, maaf Mbak Nur. Bayu, kamu dengar sendiri kan? Gimana orang luar menilai Risa? Apa kamu nggak malu punya istri seperti dia? Ma, aku nikahin Risa itu di saat aku nggak punya apa-apa. Masa sekarang aku harus tinggalin dia? Ya memang harus dilepaskan. Nanti kita kasih tunjangan buat dia. Kalau perlu, tunjangannya berlipat ganda. Seperti uang belanja yang kamu kasih dulu kepada dia. Bulanan yang aku kasih sedikit. Keperluan rumah tangga juga dibagi 2. Karena kan gajiku dulu nggak cukup. Bagus kalau begitu, dia akan punya uang lebih dari biasanya. Pokoknya, Mama ingin menantu Mama yang lebih layak sesuai dengan level kamu sekarang. Kamu kenapa aku pucat gitu? Iya nih Mah, aku lagi berapa hari ini lagi gak enak badan. Oh, nggak biasa kali. Tidur pakai AC. Mas, berarti kita harus ke rumah sakit nih Mas. Kenapa? Aku lagi gak enak badan. Loh, bukannya kamu ada meeting ya malam ini? Oh iya, aku nggak bisa nganterin kamu. Bisa pergi sendiri kan? Bisa sih Mas. Ya udah, sana lebih cepat lebih baik daripada nanti sakit kamu jadi makin parah. Ya udah Mas, aku pergi dulu ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Bagaimana? Sudah disiapkan dokumen gugatan antara Bayu dan Risa? Semua dokumennya sudah beres, Bu, dan sudah saya bawa. Terima kasih. Mama sudah bisa menjodohkan kamu dengan wanita lain. Mari silahkan masuk, Pak. Gimana dok hasilnya? Dari hasil pemeriksaan lab, ibu positif hamil. Alhamdulillah. Setelah sekian lama saya sama suami saya menantikan karunia anak dok. Akhirnya Allah kasih juga. Selamat ya, Bu. Terima kasih banyak ya dok ya. Baik, begitu Risa datang, kita ajukan dia untuk menandatangani surat ini. Mama yakin dengan nilai uang yang akan kita berikan. Mas, aku punya kejutan buat kamu mas. Aku hamil. Kenapa mas? Kamu kelihatannya kok nggak seneng gitu? Bukannya nggak seneng sih, cuman nggak nyangka aja. Aku juga nggak nyangka mas. Akhirnya selama bertahun-tahun yang kita nantikan datang juga mas. Mas, kamu kenapa sih mas? Kamu kelihatannya nggak seneng banget dengar berita aku hamil. Aku tuh lagi banyak pikiran. Namanya juga pekerjaan baru, kan aku harus belajar. Jangan sampai aku ketinggalan dengan karyawan mamaku yang lain. Aku itu sebenarnya belum siap kalau sekarang harus punya anak. Aku sebenarnya juga nggak nyangka mas. Aku nggak nyangka kalau misalkan aku hamil. Tapi akhirnya aku bersyukur mas sama Allah. Gimana kalau misalkan sekarang kita sholat ya mas? Nggak bisa, kamu aja sendiri. Masih banyak dokumen yang harus aku pelajari. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi dengan pernikahan kami ya Allah? Awal dari pernikahan kami, walaupun dengan sederhana. Bukannya hamba nggak mau bersyukur. Tapi apa arti dari ini semua ya Allah? Apa ini hadiah atau ini cobaan darimu ya Allah? Apa yang harus hamba lakuin sekarang? Hati-hati ya mas. Risa, ternyata kamu wanita cerdas ya. Saya selama ini terlalu meremehkan kamu. Tapi ternyata kamu itu nggak sebodoh yang saya kira. Maksud mama apa ya? Kamu tuh jangan pura-pura bodoh di depan saya. Saya tahu, waktu kamu menikah 3 tahun lamanya bersama Bayu, kamu itu tidak hamil-hamil. Tapi setelah kamu tahu kalau Bayu itu anak saya, kamu tiba-tiba hamil. Aku sama Mas Bayu, kami berdua emang sudah menantikan anak sejak lama. Risa, udahlah. Kamu jujur aja sama saya. Begitu kamu tahu kalau Bayu itu akan punya uang,
dan akan mewarisi kekayaan. Tiba-tiba kamu hamil karena tujuan kamu cuma untuk mendapatkan jaminan finansial sampai mati. Astagfirullahaladzim, Mah. Mah, ini semua juga udah rencana Allah. Bukan rencana yang dibuat-buat. Tapi saya senang. Berarti kita punya bahasa yang sama. Saya yakin kamu sebenarnya udah sadar diri kalau sekarang kamu itu tidak selevel dengan Bayu. Makanya kamu cepat-cepat hamil. Karena tugas kamu sebagai istri tinggal menghitung hari. Setelah anak kamu lahir, kamu pisah secara baik-baik dengan Bayu. Dan anak kamu, kami urus. Dan kamu jangan takut. Anak kamu akan diberikan fasilitas VVIP. Dan setelah itu, kamu boleh move on dengan tunjangan yang lumayan banyak. Pernikahan kamu yang sudah berjalan 3 tahun lamanya bersama Bayu. Kamu bisa pensiun dini, dan kamu bisa cari suami. Atau apalah, terserah kamu. Orang tua macam apa menginginkan anak satu-satu untuk pisah sama istrinya? Mama yang menginginkan terbaik buat anaknya. Dan kamu harus tahu, Mama dan Bayu sudah tahu kalau kamu itu bukan yang terbaik. Pak, ibunya memaksa masuk dan mengakunya dia sebagai istri Bapak. Kamu ngapain sih kesini? Nggak lihat aku masih banyak kerjaan? Pakai nangis-nangis lagi. Drama banget. Kamu mau bikin aku malu? Mas, aku juga nggak mungkin kesini, Mas, kalau misalkan nggak penting. Apa sih yang penting buat kamu? Aku mau sekarang kita pindah aja, Mas, dari rumah Mama. Kita cari kontrakan baru. Maksudnya? Mama kamu tuh yang ingin merusak rumah tangga kita, Mas. Dan dia pengen ngambil anak kita. Hubungan apa sih kamu? Ya emang bener, Mas. Karena mama kamu sendiri yang ngomong sendiri sama aku. Tenang dulu, Risa. Kamu kan lagi hamil. Ya, mungkin hormon kamu itu lagi nggak stabil. Kamu kenapa sih, Mas, gak pernah percaya sama aku, Mas? Apa yang aku omongin itu emang bener, Mas. Mama kamu itu yang merusak rumah tangga kita. Risa, sebagai menantu seharusnya kamu itu ngambil hati mamaku. Dan kalau kita pindah, yang ada mamaku akan makin marah. Dan jangan suruh aku milih dong antara kamu atau ibu kandungku. Sekarang yang aku minta, kamu harus tahan-tahan dulu. Toh hidup kamu juga udah enak. Kamu bisa makan apa aja, beli apapun yang kamu mau. Ini malah nangis. Kalau sampai kita pindah dan terjadi sesuatu sama ibuku, emang kamu mau tanggung jawab? Kamu pengen? Aku kehilangan 2 ibu sekaligus dalam setahun. Tega kamu ya misahin ibu dan anak kandungnya. Ingat, sebentar lagi kamu juga akan jadi seorang ibu. Sekarang aku minta kamu keluar dari sini. Dan jangan pernah datang ke kantorku lagi. Aku gak akan datang ke sini lagi. Bagus. Mbak, kamu nih gimana sih? Kok pulang kampung dadakan begini? Saya tuh susah cari info. Lagi pula kamu mikir deh, siapa yang ngegantiin kamu ngerjain pekerjaan di rumah sebesar ini? Maaf, Bu. Tapi saya dapat kabar dari kampung juga dadakan kalau ibu saya itu sakit. Sebagai menantu seharusnya kamu itu ngambil hati mamaku. Udah biarin aja Mbak Nur pulang. Biar urusan rumah, nanti biar aku yang urus. Mbak, kamu dengar sendiri kan? Saya nggak nyuruh loh. Tapi si Risa ini mengajukan diri untuk menggantikan pekerjaannya Mbak Nur. Baik, karena ini keinginan kamu. Mbak, ayo kasih tahu pekerjaan apa aja. Akhirnya ada gunanya juga kamu di dalam rumah ini ya. Asal kamu tahu, pekerjaan Mbak Nur di rumah ini banyak sekali. Iya, Ma. Ya udah, kalau emang kamu sudah tahu, ngapain kamu di sini? Ayo sana ke Mbak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Loh, kamu ngapain di sini? Itu peralatan masak di dapur tuh masih pada kotor. Ayo cuci. Jangan setengah-setengah dong kalau kerja. Selesaiin semuanya. Ngapain bengong di sini? Itu ruang tamu masih berantakan. Sebenarnya kamu niat bantu nggak sih? Kalau emang kamu nggak niat bantu, Mama akan cari orang yang benar-benar mau kerja di sini. Yang becus kerja. Maaf, Ma, tapi... Apa aja sih? Pingsan-pingsan segala. Mas, aku di mana? Dokter nyaranin kamu harus bed rest di rumah sakit. Mau selama sama pulang aja. Yang ada kalau kamu pulang, kamu itu akan ngerepotin Mama. Tahu nggak tadi Mama itu harus pesen ambulan buat kamu. Mama yang nyelamatin nyawa kamu. Kamu harus berterima kasih ke Mama. Mas, kamu mau kemana? Ya kerja lah. Aku ini sekarang bos. Ngerti? Cuma ngomong sama kamu juga nggak bakal tahu. Sorry, saya terlambat. Gak apa-apa. Kamu ini kan pemilik perusahaan. Jadi kamu biasa dengan kesibukan. Gak apa-apa. Ini anak tante Bayu. Ini Saskia. Hai, Bayu. Saskia. Bayu anak tante ini pekerja keras. Alhamdulillah, Tan. Pasti Tante bangga punya anak seperti Mas Bayu. Bangga pastinya. Makanya tante ingin dia dapat jodoh yang terbaik. Dan itu tante lihat ada di kamu. Kalau kalian nanti berjodoh, kalian itu bisa saling mendukung dan meraih kesuksesan bersama.
Tapi Tante, memang Mas Bayu belum ada pasangan. Pertanyaan bagus. Mu bertanyanya sama Tante. Coba kalau sama Bayu. Bisa aja kan dia bohong. Maaf Tante, bukan maksud aku nggak percaya. Gak apa-apa. Itu tandanya kamu calon mantu yang baik dan orang baik-baik. Menurut kamu Saskia bagaimana? Orangnya cantik, terpelajar, dan baik. Sempurna. Tapi apa kata Saskia kalau tahu aku udah punya istri, mau ngelahirin lagi? Kamu tenang aja, itu urusan mama. Kalau bisa, kita buat Risa yang mengajukan gugatan duluan. Bukan kamu. Caranya? Sangat mudah untuk mama membuat dia nggak betah. Kamu udah pulang dari rumah sakit? Kok nggak bilang? Ya Bu, aku tadi udah bilang sama Mas Bayu. Tapi karena Mas Bayu sibuk, jadi dia nggak bisa jemput aku. Itu benar. Risa, setelah kamu di rumah sakit, ada sedikit perubahan di rumah ini. Perubahan apa ya? Kamu itu kan sering pingsan. Ibu khawatir karena kamu itu sering naik turun tangga. Jadi lebih baik kamu tidurnya di kamarnya Mbak Nur aja. Kan kamarnya Mbak Nur kosong. Mas Bayu? Ya dia di atas, kan dia nggak sakit. Aku sama Mas Bayu nggak sekamar. Ya kamu tidurnya sama calon bayi kamu. Kamu sayang kan sama calon bayi kamu? Ya sayang Bu. Kalau kamu memang sayang sama calon bayi kamu harus berkorban. Kamu buktikan dong. Ya Allah, hamba sebenarnya bersyukur punya mertua yang berkecukupan. Tapi mertua hamba sepertinya tidak menyukai hamba, ya Allah. Tolong berikan hamba kekuatan, sabar untuk menjalani ini semua, ya Allah. Hai, waalaikumsalam, Jeng. Apa kabar? Baik. Akhirnya ketemu juga gitu ya. Udah lama loh kita nggak ketemu. Ya, Jeng, saya juga kangen loh sama Jeng. Alhamdulillah deh kabarnya baik-baik kan. Itu siapa? Yang lagi nyiram-nyiram. Katanya lagi hamil ya? Iya, itu mbakku. Dia memang lagi hamil, tapi ditinggal sama suaminya. Kasian sih. Ya, tapi sekuatnya dia kerja di sini aja. Kalau nanti dia sudah melahirkan dan anaknya mau tinggal di sini, saya nggak apa-apa kok. Biar mereka tinggal di sini. Baik banget sih, Jang. Ya udah sekarang masuk dulu ya. Silakan masuk, Bu. Aku salah apa sih sama Mama? Sampai aku nggak mau diakuin sama Mama. Sini kamu. Kamu nggak usah ngeluh lebay begitu ya. Kamu tahu kenapa saya nggak suka sama kamu? Kamu ngaca diri kamu. Apa pantas kamu jadi menantu saya? Sekarang kamu buat minum buat tamu saya. Dan nanti ada satu orang lagi mau datang. Jadi kamu buat. Jangan pernah katakan bahwa cintamu. Ngapain kamu di sini? Ke sana. Jadi bagaimana nih, Jang? Jadi kan kita berbesanan? Kalau anak saya setuju, saya udah pasti setuju. Waalaikumsalam. Nah ini dia nih, si cantik yang ditunggu-tunggu. Ayo silakan duduk. Mengatakan aku rasa. Gitu, kita tinggal tunggu tanggal baiknya aja ya, Jeng ya. Iya, Jang, pastinya ya. Semoga berjodoh anak-anak kita, amin. Kalau gitu, kita permisi dulu ya. Oke. Makasih ya, Jang. Makasih ya, cantik. Mari ya Tante, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kamu ngapain di situ? Ma, kalau misalkan aku ada salah, tolong kasih tahu supaya aku bisa introspeksi diri, Ma. Mau tahu masukan saya untuk kamu? Tinggalkan baik dan biarkan dia mencari jodoh yang lebih baik dari kamu. Bagaimana keadaan kamu, Nak? Tapi kok muka kamu nggak seger gitu sih? Mungkin karena kehamilan kamu ya? Iya, Bu. Makanya kamu itu harus banyak istirahat. Itu jangan lupa jaga kandungan kamu. Kalau gitu coba kamu kirimin alamat kamu yang sekarang. Biar ibu bisa jenguk kamu. Bisa? Ya Bu. Nanti aku bakal kirimin alamat rumahku yang baru ya. Ya udah kalau gitu kamu tetap jaga kesehatan kamu ya. Jangan lupa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Risa. Ya ampun, Nak. Kenapa kamu kayak gini? Kamu nggak apa-apa? Risa, orang hamil itu seharusnya nggak kurus dan pucat kayak gini. Mungkin cuma lelah aja, Bu. Karena bawaan anak mungkin. Kamu nggak seperti Risa yang dulu, yang selalu ceria. Ya udah, Bu. Masuk ya. Udah biar ibu aja. Ayo, Bu. Risa? Ngapain kamu bawa tukang buah ke dalam rumah? Kalau perlu kamar mandi, di luar aja. Ada kok, nggak usah masuk ke dalam. Ma, ini ibu aku baru datang dari kampung. Oh,
nggak sih? Ini Bu, saya bawakan oleh-oleh dari kampung. Mohon diterima ya Bu ya. Pisang, aduh maaf ya, saya nggak biasa makan pisang lokal. Karena kalau pisang lokal itu, aduh bikin saya alergi. Lain kali, kalau mau datang lagi, di teras aja, nggak usah masuk ke dalam rumah. Soalnya takutnya kotor lantai saya. Tuh lihat, sendalnya aja kusam kayak begitu, kotor lagi. Risa, jadi ini ibu mertua kamu yang baru. Ini kan suami kamu. Ibu tenang aja. Saya dan sandal saya yang kusam ini akan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Ibu, aku mohon Bu. Bu, tolong jangan pergi dong Bu. Almarhumah ibu angkat Bayu. Biarpun dia orangnya sederhana, tapi hatinya baik. Tidak seperti ibu mertua kamu yang ini. Bu, mungkin dia begitu karena dia belum kenal sama ibu. Buat apa ibu kenal dekat dengan dia? Kalau saja dulu Bayu melamar kamu membawa ibu model seperti ini, ibu tidak akan pernah merestui kamu. Dan ibu gak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah ibu selama kamu tinggal dengan mereka. Tolong Bu, jangan dong Bu. Ibu tolong jangan seperti ini dong. Bu, bentar lagi aku mau melahirkan. Masa ibu mau pergi sih Bu? Masa ibu gak mau ketemu sama aku? Kalau kamu mau mempertemukan ibu dengan anak kamu, bawa aja ke kamu. Itu pun kalau diizinkan sama neneknya yang sombong itu. Aku yakin orangnya gak seperti itu kok Bu. Lihat, sekarang aja kamu udah membela keluarga mereka. Kamu gak bela ibu. Kalau kamu bela ibu, kamu ikut ibu pulang sekarang juga ke kampung. Sekarang kamu tinggal pilih harga diri ibu kamu ini atau suami dan ibu mertua kamu itu. Aku gak bisa Bu, aku gak bisa memilih. Hei Clarissa, kalau sekarang kamu memang sudah dibutakan oleh harta mertua ibu kamu itu. Maafkan aku Bu, gimana cara aku jelasin ke ibu tanpa membuka aib suamiku. Aku sebenarnya sudah gak kuat Bu, tapi masa aku harus menjadi korban perpisahan. Mas Bayu dulu berpisah dari ibu kandungnya. Kapan aku nanti harus ngalamin hal yang sama? Siapa yang harus aku pilih? Suamiku, ibuku? Ngapain sih kamu masuk ke sini ngikutin aku? Mas, apa kamu bisa minta mama untuk minta maaf sama ibu aku, Mas? Kenapa jadi mamaku yang salah? Tadi mamaku cerita, Bu kamu kesini nggak bilang-bilang. Kamu juga nggak ada izin apa-apa ke aku. Ya wajar dong mamaku nggak suka. Ini kan rumah-rumah mama. Mas, tapi itu bukan alasan untuk menghina ibu aku ya, Mas. Alah, ibu kamu yang terlalu sensitif. Mestinya ibu kamu bisa beradaptasi. Ini bukan kampung. Jangan harap mamaku bisa menurunkan standar hidupnya. Susah yang ngomong sama kamu. Kita ini emang beda status, terlalu jauh, alias jomplang. Gimana Saskia? Kamu sudah ambil keputusan untuk menjadikan Bayu sebagai suami kamu. Tante sih minta sama kamu jangan terlalu lama, ya? Aku juga gak mau pacaran, Tante. Nah, kalau begitu, apa kamu mau jadi menantu Tante? Aku seneng banget kalau bisa jadi menantu Tante. Ma, kayaknya Saskia itu anaknya baik. Tapi masa sih kita masih rahasiain kalau aku belum resmi pisah sama Risa? Kamu tenang aja. Yang penting, kita pastikan Saskia resmi jadi istri kamu dulu. Mama ingin menebus kesalahan Mama sama kamu, Bayu. Kalau harta, itu bisa dicari. Tapi ini istri. Mama mau mendapatkan yang terbaik buat kamu. Istri itu harus dibanggakan, dipamerkan. Dan Mama lihat, Saskia punya itu. Terus, Risa? Sayang, selamat ulang tahun. Aku udah siapin semuanya ini buat kamu. Nak, selamat ulang tahun ya. Makasih, Ma. Mama udah pesen restoran untuk kamu ulang tahun nanti malam. Bisa, kamu kan masih sering mual-mual. Jadi kamu gak usah ikut. Mas, ulang tahun kamu kali ini kamu gak mau sama aku? Jangan kayak anak kecil. Berartiin dong. Ini kan tahun pertama aku ngerayain ulang tahun sama Mama. Aja, ini tamu-tamu spesial kita. Ya, kamu udah diterima sekali ya sama keluarganya Bayu. Nun, Boy, ngapain kamu di sini malam-malam? Mas, kamu udah pulang? Pasti dia itu cari perhatian ya sama orang di luar. Aku nungguin kamu pulang, Mas. Nungguin modelan kayak begini. Gak ada bagus-bagusnya. Ya udah Bayu, Mama masuk dulu ya. Mama mau istirahat. Yang penting ulang tahun kamu berkesan sekali kan? Seneng dong. Semuanya kan berkat Mama. Bawain barang-barangku di mobil. Cepetan.
Aku berangkat kerja dulu ya, Ma. Ya, kamu semangat kerjanya ya. Risa jangan lupa tutup pagar. Mas Bayu sampai lupa lagi ini. Tunggu bentar. Risa! Tunggu, Risa! Risa! Mas, perempuan itu siapa sih Mas sebenarnya? Aku pernah ketemu dia ada di rumah. Dan aku sekarang ngeliat dia sama kamu bermesraan, Mas. Ini memang kayak waktu yang tepat untuk kamu tahu. Tahu apa? Saskia itu calon istriku. Mas, aku nggak mau dimadu ya, Mas. Aku juga gak akan madu kamu. Begitu kamu ngelahirin, aku akan minta kita pisah. Mamaku benar. Statusku udah naik sekarang. Makanya aku layak mendapatkan perempuan seperti Saskia. Aku aja udah upgrade. Saya istriku belum. Kamu sekarang udah berubah ya, Mas. Dulu kita berdua pas masih nikah, Mas. Kita tinggal di rumah kontrakan, Mas. Tapi kita bahagia, Mas. Udah bertahun-tahun kita menantikan seorang anak. Dan akhirnya sekarang Allah kasih, Mas. Dan ini balasannya, Mas. Dulu pas kamu gak mau ketemu sama ibu kamu, Mas. Aku juga yang mohon sama kamu, Mas. Aku ingat loh. Kamu gak usah khawatir, aku gak akan ngelupain jasa-jasa kamu dulu. Dan sebagai tanda terima kasih, aku akan memberikan kamu tunjangan yang setimpal. Mas, aku ini bukan masa lalu kamu ya, Mas. Aku ini istri kamu. Yang pasti aku sudah merencanakan masa depan yang indah bersama mamaku. Dan kamu tidak ada di dalam daftar itu. Bisaku tanpamu mengatakan Sudah beres saya tanda tangan. Nanti lakukan saja seperti yang tadi saya bicarakan dengan dokter. Baik, Pak. Terima kasih. Saya tahu. Apa yang mau kamu lakuin, Mas? Tadi pas kamu pingsan, dokter bilang kalau akan jauh lebih baik jika kamu cepat melahirkan. Harus melahirkan, Mas. Tapi kan ini belum waktunya, Mas. Demi keselamatan bayi. Nggak ada pasti kelakalan kamu kan, Mas. Kamu minta aku supaya aku bisa cepat lahiran, supaya kamu bisa menikah lagi kan, Mas? Jangan sujon, bukan cuma kepentingan kamu, tapi juga keselamatan bayi. Saya egois. Mas, kamu mau kemana, Mas? Ada kerjanya nggak bisa aku tinggal. Di sini ada dokter, suster, nggak usah manja deh jadi orang. Ya masa kamu nggak mau nemenin aku sih, Mas? Aku pergi. Mas Bayu! Bayu, Iya, Ma. kami di sini udah siap semuanya. Oke. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya. Bayinya perempuan, cantik, lengkap, dan sempurna. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Sama-sama. Saya taruh dulu ya, Bu. Saya tinggal dulu ya, Bu. Mas Bayu mana? Kamu lihat ini. Bayu mau bicara sama kamu. Bisa, dengan persetujuan Mama, aku sebagai suami, aku talak kamu. Kamu dengar sendiri kan? Sekarang jelas untuk legalitasnya. Pengacara kami yang akan mengurusmu. Jadi sekarang, kamu serahkan bayi itu pada Mama. Mama jamin bayi kamu akan hidup bahagia dan enggak kekurangan suatu apapun. Jangan pernah sentuh anak aku ya. Hei, kamu gak usah drama begini. Kita nih berdua udah sama-sama tahu. Kalau bayi itu sama kami, dia akan hidup bahagia. Dan kita akan berikan segalanya buat dia. Anak aku nggak butuh hati. Anak aku cuma butuh kasih sayang. Kasih sayang? Kamu tuh, anak kamu mau dikasih makan apa? Terus nanti sekolahnya di mana? Udah Larissa, hidup kamu lebih mudah untuk cari suami baru. Dengan kamu gak bawa anak. Bukan seperti Mama. Dia rela meninggalkan anaknya demi harta. Jaga mulut kamu ya Risa. Kalau dari awal Mama kenal sama kamu, Mama gak akan pernah merestui pernikahan kamu dengan bayi. Asalkan Mama tahu ya, Ma. Aku juga bisa pengurusan aku sendiri. Tanpa bantuan Mama atau tanpa bantuan Mas Bayu. Dan aku juga gak sudi anak aku diurusin sama orang seperti kalian. Yang gak punya hati. Ingat Risa, kamu sekarang seorang ibu. Seorang ibu itu ingin memberikan yang terbaik buat anak. Kamu jangan menganggap Mama ini jahat sama kamu. Mama ini hanya ingin yang terbaik buat anak Mama. Dan kamu bukan yang terbaik buat jadi menantu Mama. Kalau sekarang kamu tidak mau menyerahkan bayi kamu, gak apa-apa.
Kamu udah tahu pasti resikonya seperti apa. Minta sekarang Mama pergi dari sini. Tenang aja ya sayang. Mama janji Mama akan jagain kamu dan ngerawat kamu dengan baik ya. Risa, aku kesini untuk kasih kamu uang pegangan. Aku pikir kamu kesini mau ketemu sama anak kamu, Mas. Kamu nggak tahu ya? Aku udah bilang sama mama kamu, aku nggak akan terima uang sepeser pun atau bantuan dari kamu. Dulu aku pikir aku menikah sama kamu laki-laki yang bertanggung jawab. Ngomong apa kamu? Aku udah bertanggung jawab dengan mengasuh anak ini. Kamunya yang ngotot gak mau. Itu artinya kamu yang tega. Kamu tega ngorbanin masa depan anak cuma demi keegoisan kamu. Karena anak ini bisa punya masa depan yang cerah kalau hidup bersama aku dan Mama. Dan kamu juga hidupnya lebih mudah. Siapa tahu kamu bisa dapat suami yang mapan. Asal kamu tahu ya, Mas, aku mau ngajarin anak aku itu hidup apa-apa bukan untuk uang, Mas. Kita bisa hidup dengan tenang itu karena hati dan moral yang baik. Terserah. Aku udah ngasih solusi. Kamunya yang ribet. Kamu juga gak perlu harus mikirin aku lagi, Mas. Pedulin aku atau anakku lagi. Malah aku kasihan sama istri kamu. Punya suami dan mertua seperti kalian. Ini omongan orang yang dengki, iri, sirik. Yang selalu jelek. Justru Saskia hidupnya bahagia. Apalagi dia kan sayang Mama. Yaudah, sekarang kamu mau apa enggak? Kalau nggak mau ya udah. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan ngomong sama aku. Ibu. Bisa? Ya Allah. Maafin aku ya, Bu. Aku gak bisa mempertahankan rumah tangga aku. Enggak, Nak. Kamu itu sudah dijolimi oleh laki-laki yang gak pantas jadi suami kamu. Tapi anak aku gimana, Bu? Kamu akan baik-baik saja. Kamu itu wanita yang kuat. Kamu pasti bisa mengurus anak kamu. Kamu jangan takut, Nak. Jangan pernah takut. Karena pintu rezeki itu akan terbuka buat perempuan yang ditelantarkan oleh suaminya. Doain aku terus ya, Bu. Kamu selalu ada dalam doa-doa Ibu, Nak. Coba sembuh ya, Nak ya. Halo? Bayu, anak kamu panas tinggi nih. Ini siapa? Ini mantan ibu mertuanya Bayu. Tolong sampaikan ke dia. Kalau anaknya sakit, itu pun kalau dia masih punya hati. Dimatiin. Sayang, mau aku pesenin makan apa? Gak usah, Mas. Kenapa kamu? Tadi ada orang yang nelfon kamu. Dia bilang anak kamu sakit. Terus katanya dia itu mantan mertua kamu. Apa sebelumnya kamu sudah pernah menikah, Mas? Saskia, itu namanya penipuan. Pasti ada yang nipu kamu. Jangan mudah percaya. Ya, namanya prank. Sayang, Mama kan udah bilang sama kamu, Bayu itu baru sekali menikah dengan kamu. Sebelumnya gak pernah menikah. Ya kan, Bayu? Kok aku jadi khawatir ya? Aku tahu ibunya Risa nggak akan mungkin telepon kalau kondisinya itu nggak benar-benar memprihatinkan. Udahlah, Bay, nggak usah dipikirin. Mama biasa berhadapan dengan seperti ini. Mereka tuh biasanya caper, cari perhatian. Udah, nggak usah pikirin kamu. Tenang aja. Mau baik-baiknya di rumah. Nanti kalau bosan, kamu bisa shopping beli apapun yang kamu mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu, anak kamu panas tinggi nih. Iya, sayang. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Risa adalah istri yang sah secara agama dan hukum. Sampai tiba-tiba ibunya muncul di kehidupan mereka. Ini salam obatnya. Makasih ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Udah mulai turun panas ya, Mbak? Pak, hari ini masih panas terus. Apa nggak lebih baik dibawa ke rumah sakit aja, Mbak? Kami masih belum ada biaya. Hei, kamu dari mana? Hah? Jalan-jalan kemana sih? Kok lama banget? Mutar-mutar aja, Ma. Aku mau beli skincare, tapi nomornya Mas Bayu nggak bisa dihubungi. Gak perlu minta sama Mas Bayu. Mama juga bisa kok. Mama yang transfer ya. Berapa nomornya? 2300 Ya. 47 78 63. 10 juta atau berapa? 1 juta kurang nggak? Cukup, Ma.
Ini maksudnya apa? Kenapa Mama setega itu? Untuk perawatan aku, Mama semudah itu kasih uang. Tapi cucu Mama sendiri sakit, nggak ada bantu apa-apa. Itu benar-benar polos ya. Pasti kamu tuh dibohongin ya sama yang namanya Risa itu. Betul, Ma. Aku memang polos. Aku ditipu. Tapi bukan oleh Risa, oleh Mama. Kamu dengar dulu deh. Enggak, Ma. Aku nggak mau menikah dengan kebohongan seperti ini. Semuanya udah selesai, Ma. Kamu jangan gelap mata, Saskia. Nuria, kamu itu udah dapat harta. Kamu mau apa sih? Kamu mau rumah baru? Mau kendaraan? Mama beliin kok. Kalau kamu mau, Mama akan siapkan semua itu. Dan kamu sudah mendapatkan apa yang didambakan oleh seorang istri. Yang didambakan oleh seorang wanita saat menikah, mendapatkan kebahagiaan dari keluarganya sendiri. Aku punya mertua, Mama, dan suami seperti Mas Bayu akan memberikan kebahagiaan buat aku, Ma. Kenapa Mama tega ngakui itu ke Risa yang sama-sama wanita? Baik, kalau kamu udah nggak mau jadi bagian keluarga ini, silakan pergi. Pergi. Ini banyak wanita yang ngantri ya, mau sama Bayu, walaupun dia duda sekalipun. Memang banyak wanita yang ingin jadi istri Mas Bayu. Tapi dalam kondisi seperti ini, gak ada wanita yang baik-baik, Ma. Mereka hanya ingin harta Mas Bayu aja. Tapi mungkin wanita seperti itu yang cocok di kehidupan kalian. Sayang, kamu kemana namanya? Aku gak mau melanjutkan pernikahan ini. Aku udah tahu semua tentang Risa. Saskia! Udah, Bayu. Udah. Kamu nggak usah susul dia. Udah biarin aja, nanti dia yang akan menyesal. Tiba-tiba dia tinggalin aku. Mama akan carikan jodoh buat kamu. Dia tuh nggak baik buat kamu. Ini semua pemberian Mama Lara selama ini buat aku, Riz. Sekarang menjadi milik kamu. Ini ada baju, kamu bisa jual. Ini juga ada perhiasan. Semoga bisa membantu keuangan kalian ya. Terima, Riz. Dan aku juga mau kamu tahu, kalau sekarang bukan istri Mas Bayu lagi. Kamu kenapa bisa pisah sama Mas Bayu? Apa kamu diperlakukan sama mamanya nggak wajar dan dijahatin seperti aku? Malah sebaliknya, hidup bersama mereka enak. Aku dimanja berlebihan, tapi aku sekarang tahu itu semua bukan hak aku, Riz. Tapi hak kamu. Aku salut sama kamu, Riz. Demi harga diri, kamu berani ngurus anak kamu sendiri. Masa aku yang belum punya tanggungan, aku nggak bisa menjaga harga diri aku sendiri. Waktu sebelum aku nikah sama Mas Bayu, Mama Laras bilang kalau Mas Bayu belum pernah menikah. Riz, semoga kamu bisa maafin aku ya. Ini semua bukan salah kamu. Kamu itu cuma jadi korban. Aku dulu terpaksa berpisah dari Bayu anakku. Sekarang aku justru memisahkan Bayu dari cucuku. Wanita macam apa aku ini? Bayu! Maafin Mama, nak. Kalau bisa, kamu kembali sama istri dan anak kamu. Mama sudah mengalami semuanya, nak. Rasa sakit berpisah dengan anak selalu menghantui. Pergilah, nak. Jemput istri dan anak kamu. Mas, gimana pun juga itu ibu kamu, Mas. Aku yakin ibu kandung kamu pengen ketemu sama kamu, Mas. Dan bukannya lebih baik kalau misalkan kita punya anak kita juga bisa lebih kenal sama neneknya. Risa, dengan persetujuan Mama, aku talak kamu. Apa yang sudah aku lakukan? Apa mungkin kesalahanku ini bisa dimaafkan? Mas Bayu, Mas bangun, Mas! Mas! Bayu, Mas sudah meninggalkan Mama selamanya. Mama cuma ingin yang terbaik buat anak Mama. Ini salah Mama. Ma, udah dong, Ma. Tolong jangan salahin diri Mama terus. Aku sekarang udah ngerasain sebagai seorang ibu, apa yang kita pikirin terbaik belum tentu benar. Mama ingin memiliki anak seutuhnya. Tapi ternyata Mama salah. Seorang anak laki-laki kalau sudah menikah itu bukan milik ibunya lagi, tapi milik istri. Keegoisan Mama. Karena keegoisan Mama, Mama juga menghancurkan masa depan cucu Mama. Sudah sendiri, Mama nggak punya siapa-siapa lagi. Udah deh, Ma. Mama nggak sendiri, Mama masih punya cucu. Telah membaginya. Jadi wanita terpenting di dalam hidup seorang laki-laki, ibu yang memberinya kehidupan, dan istri yang memberikan seluruh hidupnya buat suaminya.